Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Gimana? Masih pada lemes atau semangat? Karena saya membaca beberapa komentar di grup-grup WhatsApp, terus kemudian juga di beberapa media itu banyak sekali yang orang sekarang tiba-tiba lemes melihat pernyataan dari Kepala PPATK. Bukan kepala ya, ketua ya kalau PPATK itu ya. Pak Ivan Yustiavandana yang menyatakan dalam jumpa persnya kemarin bahwa yang terjadi uang 300 triliun yang heboh di Kementerian Keuangan itu bukan korupsi dan bukan tindak pidana pencucian uang. Nah kalau tidak ngapain ribut kalau bukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Padahal sebenarnya dengan jelas bukan hanya Pak Ivan, Pak Mahfud MD pun dengan tegas menyatakan ini bukan korupsi tapi ini pencucian uang dan pencucian uang itu lebih besar dari korupsi. Pada waktu itu begitu. Saya bingung deh ini apa yang terjadi ini Bang Said itu. Eh, saya teringat ada berita yang saya baca bahwa Kementerian Keuangan memblokir anggaran PPATK. Oh itu Berapa bulan? saya baca itu bulan yang lalu ya, bulan yang Ya, lalu dia curhat ya, di DPR di DPR ya waktu itu ya, Komisi 9 ya, seingat saya. Ya 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 ya. Oke. ya. Nah, siapa tahu ada ancaman pada saat ketemu. Gue blokir semua anggaran kalian kalau masih memeriksa orang-orang Kementerian Keuangan. Kan bisa juga. Kita nggak tahu. Ya, ya, Oke. 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 Eh, Mungkin bisa dikait-kaitkan itu, mungkin ya, tapi kita nggak menuduh, tapi ada fakta itu. Itu ada fakta betul. Dia Ya. curhat ke DPR betul. Oke. Nah, masih ingat dialog kita beberapa hari lalu yang saya katakan potensi uang yang membutuhkan pencucian uang dari tidak masuknya uang negara ke sistem melalui perpajakan. Perpajakan itu pajak dan bea cukai itu tahun 2022 saja perkiraan saya 1.000 triliun. Nah, saya ulangi kata-kata ini kenapa angka 1.000 triliun karena tax ratio turun sebesar 5%. Setiap 1% tax ratio itu menghasilkan 100 triliun. Jadi kalau 15%, 2 triliun. Kalau 15% dari PDB 220, kalau 10% kan menghasilkan 2.000 triliun. 10% berarti 1.000 triliun. 2.000 triliun. 200 triliun per 1%. Artinya ada uang 5% itu turun tax ratio, ada uang 1.000 triliun tidak masuk ke sistem, tidak masuk ke negara melalui pemungutan pajak dan cukai. Nah, inilah menjadi uang melayang-layang di luar karena tidak masuk sistem perpajakan yang harusnya masuk. Nah, yang kita katakan itu kemungkinan besar ada di aparat pajak, ada di konsultan pajak, ada di wajib pajak. Ya, kita ulangi lagi. Nah, bahwa itu kesalahan menurut saya pengertian hukum mereka. Kan TPPU pencucian uang baru dikatakan pencucian uang kalau terbukti secara hukum di pengadilan. Jadi adalah sangat naif Ketua PPTK langsung menyatakan itu bukan pencucian uang. Itu sangat naif. Nah, masih ini Pak Mahfud MD masa bahwa itu harusnya berpotensi harus diselidiki sebagai pencucian uang. Gitu loh. Karena itu Mas Hersu. Jadi saya melihat ini apa namanya? Ada pengaruh kekuasaan kepada mereka-mereka sehingga itu takut melakukan langkah yang lebih lanjut. Nah, menurut saya ini kan terjadi saat Pak Mahfud lagi di Australia. Ya, jadi Ada backupnya ini kepala PPATK itu gitu dipanggil ke nah Kementerian Keuangan langsung nih masuk angin ini. langsung langsung lemas gitu menghadapi Kementerian Keuangan. Iya. Ya. Nah, tapi Kementerian Keuangan seharusnya tidak juga membantah itu karena keluar pernyataan staf khusus Menteri Keuangan itu di Twitternya dia menyatakan alhamdulillah ternyata bukan korupsi dan bukan pencucian uang. Jadi sudah mengambil kesimpulan. Nah, Pak, perlu kita jelaskan ke publik yang dimaksud pencucian uang itu adalah transaksi yang terjadi terhadap seseorang yang dimaksud
transaksi mencurigakan yang potensial pencucian uang. Transaksi mencurigakan adalah transaksi yang terjadi seorang yang di luar rasionalitas bahwa bisa bertransaksi sebesar itu. Itu kan gitu. Nah, kalau aparat pajak, aparat bea cukai bertransaksi di atas kenormalan, anggaplah di atas gajinya jauh lebih tinggi, anggaplah gitu. Pendapatan eselon 3 di sana, eselon 1 kan kira-kira pendapatan dia dengan lain-lain itu kira-kira 200 juta sebulan. Ini mana ya? Pajak Nah, ya? pajak Ya, dan cukai. ya, Dijen pajak dan cukai. bea cukai lebih kecil Nah, saya kira, Bang. Ya, remunerasi tukinya lebih kecil bea cukai dibandingkan pajak. oke, tapi beda sedikit kan. Ya, Oke. ya. Nah, sekarang kalau dia belanja lebih 500 juta, itu kan 300 juta potensial sebagai transaksi Mencurigakan. mencurigakan, Ya, ya, ya ya. kan, dalam sebulan itu. Hmm. Nah, terus, nah itu kan dicurigai. Nah, kalau ada transaksi yang melebihi di pegawai bea cukai dan pajak, apalagi muncul dengan tas Hermes yang harganya setengah triliun, setengah miliar, 500 juta, 1 miliar, itu kan harus tanda tanya, ini dari mana uangnya gitu. Nah, sangat terlalu terburu-buru menyatakan bahwa ini bukan pencucian uang, bukan korupsi, itu terlalu terburu-buru gitu. Nah, jadi kalau biasanya pengambilan kesimpulan terburu-buru, biasanya memang ada sesuatu yang mau ditutup. Ya, 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 ya. Biasanya memang ada yang mau ditutupi. Sehingga sekarang mengalihkan isu, sekarang isunya beralih menjadi menghujat kepala ketua BPPAT. Iya, ya pastilah. Pastilah. Menghujat ke sana, dan itu normal saja. Akhirnya seakan-akan ketua PPATK adalah orang zalim yang menghukum orang Kementerian Keuangan. Itu sekarang sedang dibelokkan ke sana. Sedang dibelokkan. Oh, ada begitu ya. Kalau netizen saya lihat enggak, dia lihatnya ini pasti ditekan sehingga dia kemudian balik badan gitu jadi lihatnya. Nah, saya melihat sekarang ada upaya pembelokan itu. Oke. Bahwa orang Kementerian Keuangan sekarang dizolimi. Oh, ya, ya. Itu Oke. Ya, ya. ada pembelokan itu. Jadi kita harus hati-hati melihat betul ini. Ya. Jangan sampai, karena begini, orang Kementerian Keuangan tuh selain pejabatnya yang mencuci uang itu kaya raya, dia sangat kuat loh mempengaruhi buzzer, Ya, 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 ya. mempengaruhi opini publik, sangat kuat mempengaruhi opini publik. Ya. Jangan heran 1-2 hari ini Mas Hercu akan dibalik bahwa Kementerian Keuangan terzolim. Oke. Terzolimi dan itu mungkin. Nah, lihat sekarang orang sudah menghantam Mahfud MD loh. Sudah mulai ya? Bahwa Mahfud MD menzolimi Sri Mulyani. Oke, oke. Nah, jadi ini saya lihat ada pembalikan isu. Jadi saya belum menyatakan begini. Publik tetap harus berpendapat sampai tidak terbukti, termasuk Kementerian Keuangan, bahwa transaksi mencurigakan di staf Kementerian Keuangan itu adalah tetap harus disidik dan berpotensi adalah pencucian uang. Oke. Sampai terbukti sebaliknya. Itu yang harus ditangani. Ya kan kita ingat sekali Pak Mahfud MD ketika menyampaikan kan pertama kali di UGM hari Rabu ya tanggal 8 ya. Ada 300 triliun potensi dan terbesar itu di pajak dan di bea cukai ya. Kemudian setelah pada hari yang sama setelah kemudian siang harinya setelah berceramah di Universitas Islam Indonesia di Jogja juga beliau dengan merincikan bahwa yang terlibat itu 460 orang. Kan begitu ya. Dan buat kita itu masuk akal. Kenapa? Karena ada orang seperti Rafael Alun saja yang eselon 3 itu dia transaksi mencurigakan 500 miliar. Itu data, jangan dibantah lagi ya. Nanti jangan-jangan dibantah, oh itu salah juga Rafael Alun. Ini bahaya juga. Ini saya kira bisa bunuh diri nih Kepala PPATK kalau dia masih membantah lagi Rafael Alun gitu ya. Kedua ada kasus ya Andi Pramono ya Kepala Bea Cukai Makassar yang juga disebutkan oleh Kepala PPATK bahwa ini transaksi keuangan yang mencurigakannya itu dia sama Rafael Alun itu saling salib. Seperti bus akap, dia menyebutnya begitu, bus antar kota dan antar provinsi. Artinya
transaksi mencurigakan dari Andi Pramono itu sekitar 500-an miliar juga gitu. Jadi ya, kalau tiba-tiba sekarang balik badan itu kan kemudian bertanya-tanya lah. Saya kira seperti itu, Bang Said itu. Yang perlu diwaspadai, jangan sampai PPATK menjadi mesin cuci uang. Itu yang harus dia menjadi mesin cucinya gitu. Jadi maksudnya mesin cuci pencuci uang dia gitu ya. habis menyatakan tidak ada masalah kok. Itu yang saya was-was. Karena begini, saya belum pernah melihat PPATK itu menjadi pembersih. Saya belum pernah melihat. Padahal kewenangannya tinggi sekali. Dia hanya tukang umpan-umpan aja. Kalau yang menyemes adalah pihak yang mau dibersihkan, maka dia diam juga. Banyak sekali hal yang kita butuhkan TPPU itu banyak sekali. Saya pikir pelanggar hukum itu banyak sekali, tapi dia selalu menyatakan kami sudah melaporkan. Ingatlah kemarin dengan gagah berani menyatakan kami sudah 200 kali menyampaikan ke Kementerian Keuangan, gitu kan? Detail, dengan nilai nominal dan per individu disebutkan begitu ya. Dia sampaikan begitu. Nah, jadi yang saya takutkan Mas Hersu adalah PPATK berubah menjadi mesin pencuci uang. Oleh orang-orang mesin pencuci uang itu maksudnya dia yang menyatakan tidak ada pencucian uang di Kementerian Keuangan. Oh, maksudnya gini, mesin pencuci untuk para pencuci uang. Saya kira begitu ya. Mencuci para pencuci uang. Jadi PPATK berubah menjadi pencuci para pencuci uang. Maka para pencucian uang ini merapatlah ke PPATK agar Anda menjadi bersih. Yes. Oke. Ini kita mengingatkan ini karena penting, seperti Anda tadi sinyalemen, ini pasti akan dibalik. Ini Pak Ketua PPATK dan Pak Mahfud MD telah menzolimi orang Departemen Keuangan, ya. Ini. Dan kalau itu terjadi, opini semua berbalik, ya resiko tanggung sendiri bahwa akan ada dana yang ditahan lagi. Jadi ya itu yang kita harus waspadai, dan saya lihat tanda-tanda itu ada betul-betul ada tanda-tanda pembalikan tersebut, dan kita tahu kekuatan ingin membalikkan itu tinggi sekali. Yes, oke. Tinggi sekali. Jadi itu saja Mas Hersu, pesan saya, hati-hati pembalikan, bahwa Kementerian Keuangan terzolimi. Yang kedua, bahwa PPATK berubah menjadi mesin pencuci para pencuci uang. Yes, oke. Sekarang tapi kita ingatkan, kita kalau gitu sementara kita kawal terus ya kasus Rafael Trisambodo, kasus Andi Pramono dan Eko Darmanto ya. Kalau itu saya kira nggak bisa berbalik lagi nih kepala PPATK. Karena udah masuk ke KPK. Betul. Saya pikir semua tetap netizen cukup bagus kok sekarang. Mengawasi para pejabat, tapi yang menariknya himbauannya sama persis dari presiden. Nanti di UMB mau bikin surat edaran, jangan tampil hedonis gitu kan. Hedonis, maka kemungkinan kita lihat nanti adalah akan terjadi penjualan tas-tas Hermes, tas bermerek diobral, kemudian moge diobral, tapi penjualan pembelian emas batangan berlian itu akan meningkat. Oke. Yes, baik. Terima kasih Bang Said itu ya. Mesti kita minta netizen kawal terus soal ini ya. Siap. Oke, Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.